Assalamualaikum teman-teman, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, dan semuanya. Selamat datang di channel suaraku. Ini beneran suaraku asli ya, real suaraku. Aku nge-record sendiri. Aku nge-record suara ini pas jam 8 pagi. Sekarang baru jam 8 pagi. Suasananya itu enak kalau buat ngomong sendiri. Tapi bukan orang gila ya. Aku masih waras kok. Tapi buat kalian yang dengerin suara ini nggak harus pagi kok, mau siang, sore, bahkan tengah malam pun nggak apa-apa. Yang penting denger, kalau buka doang nggak dengerin kan percuma juga. Tengah malam kalau kalian nggak bisa tidur, insom dan bingung mau ngapain, boleh banget dengerin suaraku ini. Sekarang udah awal 2021. Ya bukan awal banget sih, udah hampir akhir Januari malah. Aku mau nanya, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang 2021? Sedih ataukah seneng? Coba dipikir-pikir, boleh juga ditulis di kolom komentar kalau apa sih 2021 ini buat kalian. Sekarang yang kita dengar di sosmed, di berita TV, dan di mana-mana isinya bencana semua. Bikin kita tambah sedih, tambah bingung, dan tambah kacau. Di tahun 2020, kita sudah dihadapkan dengan masalah yang cukup besar, yaitu virus corona. Buat kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah, nggak bisa main. Jangankan main, sekolah aja nggak boleh. Mau sanmori gitu nggak boleh, ya kan? Kita berharap di awal tahun 2021 ini bisa jadi awal yang membahagiakan. Tapi nyatanya berbanding terbalik dengan harapan kita. Baru juga awal Januari, udah banyak peristiwa-peristiwa yang kurang berkenan di hati kita. Mulai dari banjir, longsor, gebang bumi, dan lain-lain. Tapi aku yakin dengan janji Allah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Berarti di balik bencana-bencana yang sedang kita lalui ini, pasti Allah udah siapkan kebahagiaan buat kita. Hal ini mengajarkan kita buat lebih bersyukur, lebih menghargai apa yang kita punya. Bersyukur, apa yang patut kita syukuri sekarang ini? Banyak banget dong. Yang pertama, kita bersyukur telah diberi nikmat sehat dan waras. Coba bayangin kalau kita punya banyak uang tapi gak sehat, gak waras. Apa yang bisa kita lakuin? Gak bisa apa-apa kan? Nah, sehat itu emang mahal. Kita tuh harus bersyukur dengan kesehatan ini. Alhamdulillah. Coba bayangin saudara-saudara kita yang lagi kena musibah. Pasti mereka sedih, takut, khawatir, dan lain-lain. Bersyukur banget kita masih sehat, masih waras hari ini, masih bisa bernafas, masih bisa bangun hari ini. Allah juga berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, di sini kita tahu bahwa orang yang mengingat Allah, niscaya Allah juga ingat sama kita. Pertanyaannya, kamu udah ingat belum sama Allah? Hayo ngaku. Jangan ingat pas lagi susah doang. Pas lagi susah aja, ya Allah tolong aku, tolonglah hambamu, nangis-nangis. Tapi pas lagi seneng, lupa sama Allah. Jangan gitu. Kita harus ingat Allah di kala senang maupun susah. Kalau kita mendekat kepada Allah berlari, Allah juga menolong kita berlari cepet-cepet gitu loh. Tapi kalau kita mendekat ke Allah itu lambat, otomatis Allah tolong kita juga lambat. Kita sering bilang ke teman, saudara, atau siapapun itu, wah ngecat kalau lagi butuh doang, wah sok-sokan akrab kalau lagi butuh doang. Padahal kita sendiri pun juga gitu sama Allah, suka ngedeketin pas lagi susah doang. Sama kadang aku juga gitu, karena aku juga manusia sama kali kayak kalian semua. Aku juga manusia, punya salah, punya hilaf. Maka dari itu, mari kita sama-sama bareng-bareng bersyukur sama Allah, mulai ingat sama Allah di kala senang maupun susah. Karena kalau kita bersyukur tuh pasti Allah kasih lebih buat kita. Gak percaya? Coba buktiin sendiri. Yang perlu kita lakuin sekarang adalah bersyukur, dan berdoa. Semoga ujian ini cepat selesai. Amin. Dan yang kedua, kita itu harus menghargai apa yang kita punya sekarang.
hargailah selagi masih ada. Misalnya kita udah punya HP, terus teman-teman kita HP-nya lebih bagus, ya udahlah bersyukur aja, kita hargai HP kita, jangan minder, jangan insecure. Iya, aku percaya ngilangin rasa minder tuh susah, tapi kita juga jangan terus-terusan minder. Kalau kita minder terus, kapan berubahnya? Kita minder juga gak akan ngerubah HP kita kan jadi lebih bagus. Nah, daripada minder terus, mendingan kita coba mikir gimana caranya biar dapat HP yang kita inginkan tanpa minta orang tua. Jawabannya pasti kerja. Oke, kerja dapat uang, bisa buat beli HP gitu kan. Tapi kerja juga nggak segampang itu, apalagi sekarang kita lagi pandemi, cari kerja di mana-mana susah. Ya kembali lagi sama yang udah aku omongin tadi, kuncinya itu bersyukur. Bersyukur dulu, alhamdulillah udah punya HP, walaupun gak sebagus temen-temen. Alhamdulillah masih bisa buat kepentingan, masih banyak banget orang lain di luar sana yang pengen ada di posisi kita sekarang. Tapi kenapa kita malah pengen di posisi orang lain juga? Ya itu emang udah apa ya, udah hukum alam. Yang ini pengen itu, yang itu pengen ini. Emang ya dunia itu kadang selucu itu. Intinya ya itu loh, bersyukur sama menghargai apa yang kita punya. Yuk, kita tuh bisa, kita semangat. Kamu pasti bisa. Ayo kita ubah 2021 ini menjadi kenangan yang bahagia buat kita. Jangan terus-terusan sedih, jangan terus-terusan meratapi nasib. Ya, nasibnya ya emang gini, tapi kita bisa merubah nasib kok. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, aku kira cuman itu ada sih yang bisa aku ungkapin hari ini. Besok kita ketemu lagi ya, kapan-kapan kalau aku udah ada suaraku. Sekian dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum, dah.